Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Alfian Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang 6 elemen dari struktur organisasi. Organisasi atau perusahaan yang saya ambil di sini yaitu perusahaan umum bulog atau perum bulog. Nah, apa sih perum bulog itu? Yaitu sebuah lembaga pangan di Indonesia yang mengurusi tata niaga beras. Nah, perusahaan ini merupakan bentuk usaha atau organisasi profit, yaitu mencari keuntungan. Nah, berikut ada struktur organisasi perusahaan umum bulog. Berikutnya yang pertama itu ada elemen pertama yaitu spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja itu ditujukan untuk pembagian tenaga kerja untuk menggambarkan sampai sejauh mana aktivitas dalam organisasi dibagi ke dalam pekerjaan secara terpisah. Nah, misal dibagi ya, dari bagian ini atau struktur organisasi ini dibedakan jadi direktur pengadaan, direktur operasional dan pelayanan publik, direktur komersial, direktur pengembangan bisnis dan industri, direktur keuangan, dan direktur SDM dan umum. Nah, berikutnya yaitu elemen departementalisasi. Nah, departementalisasi ini digunakan semua yang dibagi di dalam spesialisasi kerja, mereka harus dikelompokkan sehingga tugas-tugas umumnya itu dapat dikoordinasikan. Nah, misal ini seperti ini. Pada perum bulog terdapat direktur pengadaan. Ini terdapat divisi masing-masing yang berfokus pada pengadaan beras, on farm, divisi pengadaan pangan lain, divisi pengadaan barang dan jasa, dan di sini terdapat direktur operasional dan pelayanan publik yang di bawahnya berfokus pada divisi masing-masing seperti perencanaan operasional dan data pangan, divisi pengundangan, persediaan, dan angkutan. Berikutnya berada di selanjutnya yaitu direktur komersial yang fokus pada divisi penjualan grosir, pasar pemerintah, penjualan retail, komunikasi pemasaran, dan pembinaan anak perusahaan. Dan juga ada direktur pengembangan bisnis yang fokus pada perencanaan strategi, riset industri, pengolahan, dan teknologi informasi. Selanjutnya ada direktur keuangan yang berfokus strategi keuangan, anggaran, investasi, perbendaharaan, akuntansi, dan perpajakan. Yang terakhir terdapat direktur SDM dan umum berfokus pada divisi sumber daya manusia, manajemen perubahan, hukum, dan kepatuhan umum. Nah, berikutnya yaitu rantai komando. Rantai komando merupakan kewenangan tak terputus yang membentang dari organisasi puncak hingga terendah dan menjelaskan siapa yang melaporkan dan kepada siapa. Nah, ini seperti misal di sini di struktur perum bulog yang memiliki wewenang paling tinggi berada pada direktur di bawah menteri. Direktur utama ini memiliki wewenang yang paling tinggi yang memerintah direktur di bawahnya seperti direktur pengadaan, direktur operasional, dan lain-lain. Dan di sini direktur utama dibantu oleh wakil direktur utama. Nah, berikutnya itu ada rentang kendali. Rentang kendali ini sangat penting karena sangat menentukan jumlah level dan manajer yang harus dimiliki oleh organisasi. Semuanya dapat menjadi seimbang dan lebar atau besarnya rentang akan semakin efektif organisasi tersebut. Contoh pada organisasi perum bulog tadi terdapat divisi pengadaan beras dan on farm, pengadaan pangan lain, dan juga pengadaan barang jasa. Itu bertanggung jawab pada direktur atasnya, itu terhadap direktur pengadaan. Berikutnya ada sentralisasi dan desentralisasi. Nah, sentralisasi itu mengacu pada kondisi yang mana pengambilan keputusan dipusatkan pada suatu titik tunggal dalam organisasi. Nah, biasanya pada sentralisasi ini manajer puncak lah yang mengambil keputusan. Seperti di sini ya, di bagian ini direktur utamalah yang mengambil semua keputusan pada keputusan-keputusan di bawahnya. Berikutnya desentralisasi. Nah, desentralisasi ini kebalikannya dari sentralisasi ya. Ini sering kali diperlukan bagi perusahaan dengan lokasi yang misal di luar negeri atau terpisah-pisah. Misal
di sini direktur memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan dan staff manager atau divisi di bawahnya ini untuk mengambil keputusan, tapi tetap diawasi. Nah, berikutnya yaitu adalah formalisasi. Formalisasi ini mengacu pada keadaan yang mana pekerjaan di dalam organisasi telah terstandarisasi. Nah, misal suatu perusahaan sudah terformalisasi, maka yang berkuasa memiliki sejumlah keleluasaan yang minimal atas apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukan. Nah, di sini misal di perusahaan Perum Bulog ini terdapat fungsinya masing-masing sehingga tidak ada sangkut paut atau hak dan wewenang terhadap satu sama lain. Jadi memiliki fungsi masing-masing. Mungkin